Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Sejarahnya, Yesus itu lahir di kota Nazaret. Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang itu dinamakan berdasarkan tempat. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal. Orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak. Dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu jurusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Malusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya. Kira-kira musibah buat emak-emak yang paling berat apa? Suaminya mati atau suaminya poligami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi memilih suami meninggal. Jadi lebih baik gak punya suami daripada suaminya poligami. Ketika Allah memberikan cobaan itu, ibu-ibu mampu apa nggak mampu? Kita itu harus yakin bahwa ketentuan Allah itu indah sebenarnya. Memang berat, jamaah. Tadi ketika memang benar wanita itu tidak mampu dengan musibah itu, apa yang akan terjadi? Nggak akan terjadi poligami. Yakin. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena Allah tidak memberikan cobaan di atas atau di luar batas kemampuan hamba, nggak bakalan. Maka kita harus kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya.
Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Saya jujur aja. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Perang harus dibayar, perang, nyawa harus dibayar, nyawa. Waduh. Darah harus 10.000 ke sini, 10.000 kita siap. Ini Umat Islam mengerikan. turun ke sana. Pernyataan di TV nasional mengajak rakyat Indonesia untuk perang ke Gaza. Ini pernyataan mengerikan. Oh iya, Saya karena tidak negara setuju. pemberontak harus di Saya tidak setuju. Perang harus dibayar, perang, nyawa harus dibayar, nyawa. Waduh. Darah harus dibayar, darah. Ngeri. Kita fokus. Silakan. Ya, Maaf, saya ngeri sekali kalau pernyataannya seperti ini. Ya.